budaya, dan kesehatan. Hippocrates, bapak kedokteran barat, mengatakan, kekuatan alamiah di dalam diri kita adalah penyembuh penyakit yang sejati. Apa artinya berada dalam keadaan sehat? Anda mungkin mengira bahwa sehat berarti tidak sakit. Tetapi keadaan sehat itu lebih jauh daripada sekedar tidak sakit. Bila Anda merasa baik-baik saja atau rata-rata seperti biasa, atau tidak merasa apapun, Anda tidak dalam keadaan sehat. Sehat itu adalah perasaan yang sama dengan bagaimana kanak-kanak merasa. Kanak-kanak selalu penuh dengan semangat setiap hari. Tubuh mereka serasa ringan dan luwes, bergerak seolah-olah tanpa perlu upaya. Mereka siap bergerak, pikiran mereka jernih, mereka bahagia dan tanpa kekhawatiran dan stres. Mereka tidur pulas dan damai setiap malam, dan mereka bangun dengan perasaan benar-benar segar, seakan dengan tubuh yang benar-benar baru. Mereka merasa bergairah dan bersemangat menyambut hari baru. Lihatlah kanak-kanak, dan Anda akan melihat apa arti keadaan sehat itu. Begitulah awalnya perasaan Anda, dan masih begitulah semestinya perasaan Anda. Anda dapat merasa seperti itu nyaris sepanjang waktu, karena kesehatan tiada batas tersedia bagi Anda tiada henti melalui kekuatan cinta. Tak pernah sedetik pun segala sesuatu itu dijauhkan dari Anda. Apapun yang Anda inginkan adalah milik Anda, dan itu termasuk kesehatan tanpa batas. Namun Anda mesti membuka pintu untuk menerimanya. Apa yang Anda yakini? Raja Salomo, Raja Israel dalam Alkitab, dalam Amsal 23 ayat 7 mengatakan, apapun yang terpikir olehnya di dalam hati, itulah dirinya. Inilah antara lain kata-kata mutiara kearifan yang pernah diberikan, tetapi apa maknanya? Apapun yang terpikir olehnya di dalam hati, itulah dirinya. Apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda adalah apa yang Anda yakini sebagai kebenaran. Keyakinan hanyalah pikiran yang diulang-ulang dengan perasaan yang melekat kuat pada pikiran itu, seperti saya gampang pilek, perut saya sangat sensitif, saya sulit sekali menurunkan berat badan, saya alergi terhadap itu, kopi membuat saya tetap terjaga. Semua itu adalah keyakinan, bukan fakta. Suatu keyakinan adalah ketika Anda memutuskan dalam pikiran Anda, sang keputusan sudah keluar, Anda sudah mengunci pintu dan Anda membuang kuncinya, serta tidak ada lagi peluang untuk negosiasi. Namun apapun yang Anda yakini dan rasakan sebagai yang nyata bagi Anda, akan menjadi nyata bagi Anda. Baik keyakinan Anda itu membantu Anda atau membahayakan Anda. Apapun keyakinan yang Anda pegang, hukum tarik-menarik mengatakan itulah yang harus Anda terima kembali. Banyak orang memiliki lebih banyak keyakinan yang takut terhadap penyakit ketimbang keyakinan positif tentang keadaan sehat. Tidaklah mengherankan akibat begitu besar perhatian yang dicurahkan kepada penyakit di dunia ini, kita sekarang ini dikelilingi berbagai penyakit setiap hari. Meski sudah banyak kemajuan di bidang pengobatan, penyakit terus bertambah karena orang-orang makin ketakutan terhadap penyakit. Apakah Anda merasakan lebih banyak perasaan nyaman tentang kesehatan ketimbang perasaan negatif tentang penyakit? Apakah Anda lebih yakin terhadap sehat selamanya daripada bahwa penyakit itu tak terhindarkan? Bila Anda yakin bahwa tubuh Anda akan tergerogoti oleh usia dan bahwa penyakit itu tidak bisa dihindari, Anda sedang memancarkan keyakinan itu, dan hukum tarik-menarik akan mengembalikannya kepada Anda dalam berbagai bungkus keadaan-keadaan dan kondisi berkaitan dengan kesehatan dan tubuh Anda. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Efek placebo dalam pengobatan adalah bukti pengaruh keyakinan. Sekelompok pasien diberi pil atau tindakan pengobatan yang ditujukan untuk mengobati, dan sekelompok lain diberi placebo. Placebo adalah pil berisi gula
atau pengobatan pura-pura saja. Tetapi keduanya tidak diberitahu mana yang merupakan obat untuk gejala atau penyakit yang mereka derita. Namun kelompok yang mendapatkan placebo seringkali mengalami pemulihan dan pengurangan atau hilangnya berbagai gejala. Hasil-hasil efek placebo yang mengejutkan ini menunjukkan pengaruh keyakinan pada tubuh kita. Apa yang terus-menerus Anda ungkapkan kepada tubuh Anda lewat keyakinan atau perasaan yang kuat, niscaya itulah yang Anda dapatkan di tubuh Anda. Setiap perasaan Anda meresap ke dalam setiap sel dan organ di seluruh tubuh Anda. Bila perasaan Anda sedang baik, Anda mencurahkan cinta dan Anda menerima seluruh pengaruh sehat lewat tubuh Anda dengan kecepatan yang menakjubkan. Sewaktu perasaan Anda sedang buruk, ketegangannya menyebabkan syaraf-syaraf dan sel-sel berkontraksi. Produksi zat kimia vital di tubuh Anda pun berubah. Pembuluh-pembuluh darah Anda mengerut dan pernapasan Anda jadi pendek-pendek, yang semuanya mengurangi kesehatan organ-organ dan seluruh tubuh Anda. Penyakit hanyalah akibat dari keberadaan tubuh yang tidak nyaman dalam waktu lama karena perasaan-perasaan negatif seperti stres, kecemasan, dan ketakutan. Thomas Tulko, seorang psikolog olahraga dan pengarang, mengatakan, emosi Anda memengaruhi setiap sel di tubuh Anda, pikiran dan tubuh, jiwa dan raga saling bertautan. Alam dalam tubuh Anda. Ada suatu alam luas dalam tubuh Anda. Untuk mewujudkan pengaruh kekuatan yang Anda miliki terhadap seluruh tubuh Anda perlu mengetahui tentang alam ini, karena seluruhnya berada di bawah perintah Anda. Setiap sel di dalam tubuh Anda punya peran tersendiri, dan sel-sel ini bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu memberi Anda kehidupan. Beberapa sel merupakan sel-sel penguasa wilayah-wilayah atau organ-organ tertentu, dan mereka mengelola dan mengatur seluruh sel-sel pekerja di wilayah mereka, seperti wilayah jantung, otak, hati, ginjal, dan paru-paru. Sel pemimpin suatu organ mengatur dan mengelola seluruh sel-sel pekerja di organ itu untuk memastikan ketertiban dan keselarasan supaya organ itu bekerja dengan sempurna. Sel-sel patroli menyebar ke sepanjang 96.000 km pembuluh darah di tubuh Anda untuk menjamin keteraturan dan keselarasannya. Sewaktu timbul gangguan seperti tergores di kulit, sel-sel patroli segera saja mengeluarkan sinyal peringatan dan tim pemulih yang tepat bergegas mendatangi area itu. Untuk luka gores, yang pertama kali datang adalah tim pembeku darah dan mereka bekerja untuk menahan aliran darah. Setelah tugas mereka selesai, tim jaringan dan kulit pun masuk untuk melakukan pekerjaan pemulihan di daerah itu, memperbaiki jaringan itu dan merapatkan kulit. Bila ada penyusup yang memasuki tubuh Anda seperti infeksi bakteri atau virus, sel-sel memori langsung merekam tanda khusus atau jepretan cepat penyusup itu. Tanda ini kemudian diperiksa dengan membandingkannya dengan rekaman-rekaman yang sudah ada untuk melihat apakah ada kesesuaian dengan penyusup-penyusup sebelumnya. Bila mereka menemukan kesamaan, sel-sel memori langsung memberitahu tim penyerang yang sesuai untuk menghancurkan si penyusup. Bila tidak ada kesamaan, sel-sel memori membuka arsip baru tentang si penyusup dan seluruh tim penyerang disiapkan untuk bergerak dan menghancurkan penyusup ini. Setiap keberhasilan tim penyerang dalam menghancurkan si penyusup akan direkam oleh sel-sel memori dalam arsip-arsip mereka. Bila si penyusup kembali, sel-sel memori akan tahu dengan siapa mereka berhadapan dan apa yang tepat untuk menghadapi mereka. Seandainya karena suatu alasan satu sel di tubuh Anda mulai berubah perilakunya dan tidak lagi bekerja demi kebaikan tubuh, sel-sel patroli memberi sinyal kepada tim penyelamat untuk bergerak masuk dan memulihkan sel-sel itu. Bila sebuah sel memerlukan zat kimia khusus supaya bisa diperbaiki, zat itu ditemukan di dalam apotek alamiah Anda. Anda memiliki apotek yang lengkap yang beroperasi di dalam diri Anda yang dapat memproduksi setiap zat kimia penyembuh yang diproduksi oleh sebuah perusahaan farmasi.
Seluruh sel harus bekerja sebagai tim, 24 jam sehari, 7 hari seminggu selama hidup mereka. Tujuan mereka hanyalah satu, yaitu menjaga kehidupan dan kesehatan tubuh Anda. Anda memiliki sekitar 100 triliun sel di dalam tubuh Anda, sama dengan 100 triliun sel yang bekerja non-stop untuk memelihara kehidupan Anda. Dan 100 triliun sel ini berada di bawah perintah Anda, dan Anda memerintah dan memberi instruksi kepada mereka lewat pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan keyakinan-keyakinan Anda. Apapun yang Anda yakini tentang tubuh Anda, diyakini pula oleh sel-sel Anda. Mereka tidak mempertanyakan setiap hal yang Anda pikirkan, rasakan, atau yakini. Bahkan mereka mendengar setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda. Bila Anda berpikir atau mengatakan, "Saya selalu merasa jet lag setiap kali berpergian," sel-sel Anda menerima jet lag sebagai perintah, dan mereka harus melaksanakan instruksi-instruksi Anda. Pikirkan dan rasakanlah bahwa Anda punya masalah dengan berat badan, dan sel-sel Anda pun menerima perintah tentang masalah berat badan. Mereka harus mengikuti instruksi-instruksi Anda dan membuat tubuh Anda dalam kondisi berlebihan berat badan. Cobalah merasa takut akan kena suatu penyakit, dan sel-sel Anda akan menerima pesan tentang penyakit itu, dan mereka jadi sibuk menciptakan gejala-gejala penyakit tersebut. Respon sel-sel Anda terhadap setiap perintah Anda itu hanyalah berjalannya hukum tarik-menarik di dalam tubuh Anda. Robert Collier, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, "Tetaplah kebayangan kesempurnaan masing-masing organ, maka bayangan-bayangan penyakit tak akan pernah menyentuh Anda." Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cintai, karena itulah yang harus Anda ungkapkan kepada tubuh Anda. Sel-sel Anda hanyalah hamba paling setia yang melayani Anda tanpa bertanya, dan apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan nyaman, menjadi hukum bagi tubuh Anda. Bila Anda ingin merasa nyaman, senyaman sebagaimana dulu ketika masih kanak-kanak, maka berikan perintah-perintah kepada sel-sel Anda. "Aku merasa senang sekali hari ini. Aku punya begitu banyak energi. Aku punya penglihatan yang sempurna. Aku bisa makan apa saja yang kuinginkan dan tetap memiliki berat badan ideal. Aku tidur pulas setiap malam." Andalah penguasa kerajaan, dan apapun yang Anda pikirkan dan rasakan menjadi hukum kerajaan Anda, hukum dalam tubuh Anda. Kekuatan jantung Anda. David Bohm, seorang ahli fisika kuantum, menyatakan, dalam suatu pengertian, manusia adalah sebuah mikrokosmos di alam semesta. Oleh karena itu, siapa manusia di dalamnya, itulah petunjuk bagi semesta. Susunan organ dalam tubuh Anda persis seperti peta tata surya dan semesta kita. Jantung adalah matahari dan pusat sistem tubuh Anda. Organ-organ tubuh adalah planet-planet dan persis seperti planet bergantung pada matahari agar tetap dalam keseimbangan dan harmoni. Begitu pula semua organ dalam tubuh Anda bergantung pada jantung Anda agar tetap dalam keseimbangan dan harmoni. Para ilmuwan di Institute of Heart Math di California telah menunjukkan bahwa merasakan cinta, syukur, dan apresiasi di dalam batin Anda dapat meningkatkan sistem kekebalan, menaikkan produksi zat kimia vital, meningkatkan vitalitas dan kekuatan tenaga, menurunkan kadar hormon stres, menurunkan tekanan darah tinggi, kecemasan, rasa bersalah, dan kelelahan, serta memulihkan keteraturan glukosa pada penderita diabetes. Perasaan cinta juga menciptakan keselarasan lebih tinggi dalam ritme jantung Anda. HeartMath telah menunjukkan bahwa medan magnet jantung 5.000 kali lebih kuat ketimbang medan magnet otak dan mencapai beberapa meter di luar tubuh Anda. Ilmuwan lainnya sedang merevolusi pemahaman kita tentang pengaruh cinta pada kesehatan kita lewat eksperimen dengan air. Apa hubungannya air dengan kesehatan kita? Tubuh Anda 70% air,
Di dalam kepala Anda, 80% adalah air. Para peneliti dari Jepang, Rusia, Eropa, dan Amerika telah menemukan bahwa bila air dipaparkan pada kata-kata dan perasaan positif seperti cinta dan rasa syukur, tidak saja tingkat energi air itu meningkat, namun juga struktur air itu pun berubah, menjadikannya lebih selaras sempurna. Makin kuat perasaan positif itu, makin indah dan makin selaras jadinya air itu. Ketika air dipaparkan pada emosi-emosi negatif seperti kebencian, tingkat energi air itu menurun dan muncul perubahan-perubahan yang kacau yang secara negatif mempengaruhi struktur air itu. Bila emosi manusia dapat mengubah struktur air, dapatkah Anda bayangkan apa yang dilakukan oleh perasaan Anda terhadap kesehatan tubuh Anda? Sel-sel Anda sebagian besarnya terbuat dari air. Pusat setiap sel adalah air, dan setiap sel benar-benar dikelilingi oleh lapisan air. Dapatkah Anda bayangkan pengaruh cinta dan rasa syukur terhadap tubuh Anda? Dapatkah Anda bayangkan kekuatan cinta dan rasa syukur dalam memulihkan kesehatan? Bila Anda merasakan cinta, cinta Anda mempengaruhi air dalam 100 triliun sel di dalam tubuh Anda. Cara menggunakan kekuatan cinta untuk menyempurnakan kesehatan Anda. Willa Cather, seorang novelis peraih hadiah Pulitzer, mengatakan, "Di tempat-tempat yang cintanya paling besar, disitulah terjadi berbagai keajaiban." Untuk mendapatkan kesehatan yang Anda inginkan dan cintai, Anda harus mengungkapkan rasa cinta. Dalam keadaan sakit, ungkapkanlah perasaan senang tentang sehat, karena hanya cinta yang akan membawa kesehatan yang sempurna. Mustahil Anda mengungkapkan perasaan tidak nyaman terhadap keadaan sakit dan mendapatkan kesehatan. Bila Anda membenci atau takut pada suatu penyakit, Anda sedang mengungkapkan perasaan buruk, dan penyakit tidak pernah jauh-jauh dari perasaan buruk. Sewaktu Anda mengungkapkan pikiran dan perasaan tentang apa yang Anda inginkan, sel-sel Anda menerima kekuatan kesehatan sepenuhnya. Bila Anda mengungkapkan pikiran dan perasaan negatif tentang apa yang Anda inginkan, kekuatan kesehatan sel-sel Anda menurun. Tak masalah apakah Anda merasa buruk tentang suatu hal yang tidak berkaitan dengan kesehatan. Bila Anda merasa buruk, Anda menurunkan daya kesehatan tubuh Anda. Namun sewaktu Anda merasakan cinta terhadap apapun, hari yang cerah, rumah baru, teman, atau promosi, tubuh Anda menerima kekuatan kesehatan yang sepenuhnya. Perasaan bersyukur adalah pengganda yang dahsyat. Maka bersyukurlah atas kesehatan Anda setiap hari. Seluruh uang yang ada di dunia ini tidak dapat membeli kesehatan. Karena kesehatan adalah karunia kehidupan, maka lebih dari apapun juga bersyukurlah atas kesehatan Anda. Itulah asuransi kesehatan terbaik yang dapat Anda pilih, karena rasa syukur adalah jaminan kesehatan. Bersyukurlah atas tubuh Anda alih-alih menemukan kekurangannya. Setiap kali Anda menemukan yang tidak Anda sukai tentang tubuh Anda, ingatlah bahwa air dalam tubuh Anda sedang menerima perasaan Anda. Alih-alih bersyukurlah dengan sepenuh hati atas apa yang Anda sukai tentang tubuh Anda, dan abaikan saja apa-apa yang tidak Anda sukai. Santa Teresa Avila, seorang biarawati, mistikus, dan pengarang, mengatakan, "Cinta menghadirkan cinta." Sebelum Anda menyantap makanan atau minum air, pandanglah dulu apa yang hendak Anda santap dan hirup itu, dan rasakanlah cinta dan syukur. Pastikan pembicaraan Anda positif sewaktu Anda duduk menyantap makanan. Mengucapkan doa syukur atas makanan, mengungkapkan rasa cinta dan syukur terhadap makanan itu. Sewaktu berdoa pada waktu makan, Anda mengubah struktur air di dalam makanan itu dan efeknya terhadap tubuh Anda. Mendoakan air minum dengan cinta dan rasa syukur juga demikian. Perasaan cinta Anda yang positif mengubah struktur air dalam segala sesuatu. Jadi gunakanlah kekuatan itu.
Anda dapat mengungkapkan rasa cinta dan syukur dan menggunakan kekuatannya sambil menjalankan pengobatan apapun. Bila Anda dapat membayangkan keadaan sehat, Anda dapat merasakan kondisi sehat, dan bila Anda dapat merasakannya, Anda dapat menerimanya. Untuk memulihkan kesehatan, Anda tinggal mengungkapkan lebih dari 50% cinta sepanjang waktu. Hanya 51% saja sudah memberatkan timbangan dari sakit ke sehat. Pada waktu Anda memeriksakan mata atau tekanan darah, atau sedang melakukan general check-up, mendapatkan hasil tes, atau apapun yang berkenaan dengan kesehatan Anda, sangat penting bagi Anda untuk merasa nyaman pada saat pemeriksaan itu dan waktu menerima hasilnya supaya mendapatkan hasil yang baik. Dengan hukum tarik-menarik, hasil check-up atau tes kesehatan mesti sesuai dengan frekuensi Anda ketika itu. Maka untuk memancing hasil yang baik yang Anda inginkan, Anda harus berada pada frekuensi untuk menerimanya. Hidup ini tidak berlangsung dengan cara sebaliknya. Hasil setiap situasi dalam hidup Anda selalu sesuai dengan frekuensi Anda karena itulah hukum tarik-menarik. Untuk menempatkan diri Anda pada suatu frekuensi perasaan baik tentang suatu pemeriksaan, bayangkanlah hasil yang Anda inginkan dan rasakan Anda sudah menerima hasil itu. Anda bisa saja mendapatkan hasil apapun, tetapi Anda harus berada pada frekuensi perasaan baik untuk mendapatkan hasil-hasil yang baik. Prentice Mulford, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, kemungkinan dan keajaiban memiliki makna yang sama. Bayangkan dan rasakan memiliki kesehatan yang Anda inginkan pada tubuh Anda. Bila Anda ingin memulihkan penglihatan, ungkapkan rasa cinta pada penglihatan sempurna dan bayangkan sudah memilikinya. Ungkapkan rasa cinta pada pendengaran sempurna dan bayangkan sudah memilikinya. Ungkapkan rasa cinta pada berat badan yang sempurna dan bayangkan sudah memilikinya. Dan benar-benar bersyukurlah atas apapun yang sudah Anda miliki. Tubuh Anda akan berubah menjadi apapun yang Anda inginkan, tetapi tubuh hanya dapat melakukannya lewat perasaan cinta dan rasa syukur. Sewaktu seorang perempuan muda dan bugar diberitahu bahwa dia mengidap penyakit jantung yang langka, hidupnya serasa runtuh. Dia tiba-tiba saja merasa lemah dan ringkih. Masa depannya, hidup yang normal dan sehat, lenyap bersama kondisi perjalanan penyakitnya itu. Dia ngeri sekali bila harus meninggalkan dua putrinya yang masih kecil-kecil tanpa ibu. Namun perempuan ini memutuskan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menyembuhkan jantungnya. Dia menolak memberikan ruang pada pikiran negatif apapun tentang jantungnya. Dia meletakkan tangan kanannya pada jantungnya setiap hari dan membayangkan jantung yang kuat dan sehat. Setiap bangun pagi, dia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam pada jantungnya yang kuat dan sehat itu. Dia membayangkan para dokter jantung mengatakan kepadanya bahwa dia sudah sembuh. Dia melakukan itu setiap hari selama 4 bulan, dan sewaktu para dokter jantung memeriksa jantungnya lagi 4 bulan kemudian, mereka semua takjub. Mereka memeriksa dan memeriksa kembali hasil pemeriksaan yang lama untuk membandingkannya dengan hasil pemeriksaan yang baru, karena hasil pemeriksaan yang baru menunjukkan bahwa jantung perempuan ini kuat dan sehat sempurna. Perempuan ini hidup mengikuti hukum tarik-menarik cinta. Dia tidak mau menerima prognosis penyakit jantungnya dalam pikirannya, tetapi dia mengungkapkan rasa cinta terhadap jantung yang sehat dan dia mendapatkan jantung yang sehat. Bila Anda sedang mengidap suatu penyakit, lakukanlah sebisa mungkin untuk tidak memberinya tempat di dalam pikiran dan kata-kata Anda. Jangan pula membenci penyakit itu, karena itu sama saja dengan mengungkapkan yang negatif. Alih-alih ungkapkan rasa cinta pada kesehatan, terimalah keadaan sehat dan jadikan itu milik Anda. Prentice Mulford, seorang pengarang pemikiran baru, mengatakan, jauhkan pikiran Anda sebisa mungkin dari berpikir tentang penyakit. Pikirkanlah tentang kekuatan dan keberdayaan, maka Anda akan menariknya ke diri Anda. Pikirkan sehat, maka Anda akan mendapatkannya.
Setiap merasakan cinta terhadap kesehatan Anda, kekuatan cinta itu melenyapkan hal negatif apapun di dalam tubuh Anda. Bila Anda mengalami kesulitan untuk merasa senang tentang kesehatan Anda, yang penting hanyalah Anda merasakan cinta terhadap apapun. Maka sebarkanlah segala sesuatu yang Anda cintai di sekeliling Anda, dan gunakan semua itu untuk merasa sesenang mungkin. Gunakan apapun yang Anda dapat gunakan di dunia luar supaya Anda merasakan cinta. Tontonlah film yang membuat Anda tertawa dan merasa senang, bukan film yang membuat Anda tegang atau sedih. Dengarkan musik yang membuat Anda merasa nyaman. Undang orang-orang untuk menceritakan lelucon yang membuat Anda tertawa, atau mintalah mereka menceritakan kepada Anda kisah-kisah mereka yang paling memalukan. Anda tahu apa-apa saja yang Anda sukai. Anda tahu apa saja yang menjadi favorit Anda. Anda tahu apa saja yang membuat Anda merasa bahagia. Maka tariklah semua itu dan buatlah perasaan Anda sesenang mungkin. Gunakan proses penciptaan, gunakan kunci pembuka daya. Ingatlah yang diperlukan hanya menggunakan waktu 51% untuk mengungkapkan cinta dan perasaan baik untuk mencapai titik kritis dan mengubah segala sesuatu. Jika Anda ingin membantu seseorang yang sedang sakit, Anda dapat menggunakan proses penciptaan dan membayangkan serta merasakan keadaan sehat walafiat dikembalikan kepada diri mereka. Meski Anda tidak dapat mengungguli apa yang diungkapkan orang itu kepada hukum tarik-menarik, kekuatan Anda dapat membantu mereka meningkatkan frekuensi ke tingkat yang membuat mereka dapat menerima kesehatan. Keindahan berasal dari cinta. Santo Agustinus Hippo, seorang teolog dan uskup, mengatakan, dengan mekarnya cinta di dalam diri Anda, keindahan pun tumbuh, karena cinta adalah keindahan sukma. Semua yang indah berasal dari kekuatan cinta. Keindahan tiada batas tersedia bagi Anda lewat cinta, tetapi masalahnya adalah kebanyakan orang lebih menemukan kekurangan dan mengkritik tubuh mereka lebih dari mereka menghargai kelebihannya. Menemukan kekurangan tubuh Anda dan merasa tidak bahagia tidak akan menimbulkan keindahan kepada Anda. Yang ada hanyalah lebih banyak lagi kekurangan dan lebih banyak lagi ketidakbahagiaan. Bisnis kecantikan adalah bisnis yang luar biasa besar. Namun keindahan tiada tara dicurahkan kepada Anda setiap saat. Namun Anda harus mengungkapkan rasa cinta untuk menerimanya. Makin bahagia Anda, makin rupawan Anda. Kerut-merut akan lenyap, kulit akan kencang dan mulai bercahaya. Rambut makin lebat dan kuat, mata mulai bersinar dan warnanya akan makin jernih. Dan lebih dari segalanya, Anda akan melihat bukti bahwa keindahan berasal dari cinta ketika orang-orang menghampiri Anda kemanapun Anda pergi. Usia Anda mengikuti perasaan Anda. Teks-teks kuno mengatakan bahwa manusia dapat hidup mencapai usia beratus-ratus tahun. Ada yang hidup sampai 800 tahun, sebagian lagi selama 5 atau 600 tahun, tetapi usia panjang merupakan hal biasa dahulu itu. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang mengubah keyakinan mereka. Alih-alih meyakini usia hingga ratusan tahun, manusia berubah keyakinan selama bergenerasi, dan mereka jadi meyakini harapan hidup yang lebih singkat. Kita telah mewarisi keyakinan tentang harapan hidup yang lebih singkat itu. Sejak kita dilahirkan, keyakinan tentang seberapa lama kita akan hidup sudah dirajut ke dalam serat-serat pikiran dan hati kita. Dan dari situlah sebenarnya kita memprogram tubuh kita sejak usia dini tentang hidup dalam kurun waktu tertentu, dan tubuh kita menua sesuai dengan apa yang kita programkan. Richard Feynman, seorang ahli fisika kuantum peraih hadiah Nobel, mengatakan, belum ditemukan dalam biologi yang mengindikasikan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Hal ini membuat saya berpendapat bahwa kematian tidaklah tak terhindarkan dan hanya soal waktu saja sebelum para ahli biologi menemukan
apa penyebab masalah yang kita alami ini. Seandainya memungkinkan bagi Anda, jangan menetapkan batas tertinggi seberapa lama Anda akan hidup. Hanya diperlukan satu orang untuk melanggar batas-batas harapan hidup, dan orang itu akan mengubah arah kehidupan seluruh umat manusia. Satu demi satu manusia lainnya akan mengikuti, karena bila ada satu orang yang hidup jauh melewati batas harapan hidup yang ada kini, orang-orang lainnya akan yakin dan merasa mereka pun dapat hidup selama itu dan mereka akan mengalaminya. Bila Anda meyakini dan merasakan bahwa penuaan dan penurunan fungsi tubuh tak terhindarkan, itulah yang akan terjadi. Sel-sel, organ-organ, dan tubuh Anda menerima keyakinan dan perasaan Anda. Cobalah merasa muda dan berhentilah mengingat usia Anda. Merasakan usia Anda hanyalah keyakinan yang diberikan kepada Anda dan program yang Anda tetapkan ke tubuh Anda. Anda dapat mengubah perintah yang Anda berikan kapan saja, dengan mengubah apa yang Anda yakini. Bagaimana Anda mengubah keyakinan Anda? Dengan mengungkapkan rasa cinta. Keyakinan negatif seperti keyakinan tentang keterbatasan, penuaan, atau penyakit tidak berasal dari cinta. Sewaktu Anda mengungkapkan rasa cinta, sewaktu Anda merasa senang, cinta melumerkan setiap keburukan, termasuk keyakinan-keyakinan negatif yang membahayakan Anda. Josiah Gilbert Holland, seorang pengarang, mengatakan, cinta yang tercurah bagi semua adalah panacea untuk hidup, mata air keabadian bagi tubuh. Ketiadaan cintalah yang selalu menimbulkan perasaan menua. Cinta adalah kenyataan. Sewaktu Anda masih kecil, Anda luas dan lentur karena Anda belum begitu banyak membentuk atau menerima berbagai keyakinan negatif tentang hidup. Semakin dewasa, Anda mulai lebih banyak meyakini perasaan-perasaan soal keterbatasan dan hal-hal negatif yang membuat Anda menjadi lebih kaku dan kurang lentur. Ini bukan hidup yang menakjubkan itu kehidupan yang serba terbatas. Makin banyak Anda mencintai, makin kuat kekuatan cinta melumerkan hal yang negatif di tubuh dan di pikiran Anda. Dan Anda dapat merasakan cinta melumerkan segala sesuatu yang negatif saat Anda merasa bahagia, bersyukur, dan gembira. Anda dapat merasakannya. Anda merasa ringan, merasa tak terkalahkan, dan merasa berada di puncak dunia. Begitu Anda mengungkapkan rasa cinta lebih banyak dan lebih banyak lagi, Anda akan menyadari perubahan-perubahan mulai muncul di tubuh Anda. Makanan terasa lebih sedap, warna-warni jadi lebih cerah, suara-suara jadi lebih jelas. Kutil atau bekas luka kecil-kecil di tubuh mulai samar dan menghilang. Tubuh Anda mulai terasa lebih lentur, rasa kaku-kaku dan bunyi derak mulai lenyap. Bila Anda mengungkapkan rasa cinta dan mengalami keajaiban di tubuh Anda akan dibuat tidak ragu sedikit pun bahwa cinta adalah sumber kesehatan. Cinta ada di balik setiap keajaiban. Semua keajaiban adalah hasil dari kerja kekuatan cinta. Keajaiban tercipta dengan berpaling dari hal negatif dan hanya fokus pada cinta. Bahkan bila Anda selama ini seorang pesimis seumur hidup Anda, tidak pernah terlalu terlambat. Seorang yang pesimis, begitulah seorang pria menggambarkan dirinya. Sewaktu pria ini mendapatkan kabar kejutan dari istrinya bahwa mereka akan mendapatkan anak ketiga, pikirannya hanyalah tentang betapa negatif pengaruh anak itu ke dalam kehidupan mereka. Namun yang tidak disadarinya adalah bagaimana pikiran dan perasaan negatif itu akan mempengaruhi hidupnya. Belum lama setelah istrinya melewati pertengahan kehamilan, sang istri harus dilarikan ke rumah sakit dan harus melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan bayinya. 3 spesialis berbeda-beda mengatakan bahwa pada usia kehamilan 23 minggu, bayi itu memiliki 0% peluang lahir dengan selamat. Lelaki ini amat sangat sedih. Dia belum siap kehilangan anak itu. Setelah operasi sesar, sang ayah dibawa ke samping ruang untuk melihat anak lelakinya, bayi paling kecil yang pernah dilihatnya.
Anak lelakinya lahir dengan panjang 25 cm dan beratnya hanya 3,5 ons. Staf medis berusaha memompa paru-paru bayi ini dengan ventilator, tetapi denyut jantungnya melambat. Dokter spesialis mengatakan tidak ada lagi yang mampu mereka lakukan. Sang ayah berteriak dalam pikirannya, "Please." Pada saat itu juga, ventilator bisa memompa paru-paru anaknya dan denyut jantungnya mulai meningkat. Hari-hari berlalu, semua dokter di rumah sakit itu terus mengatakan bahwa bayi itu tidak akan selamat. Namun lelaki ini yang seumur hidupnya adalah seorang pesimis, mulai membayangkan apa yang diinginkannya. Setiap malam sebelum tidur, dia membayangkan cahaya cinta menyinari anaknya. Sewaktu bangun di pagi hari, dia bersyukur kepada Tuhan bahwa anaknya berhasil melewati satu malam dengan selamat. Setiap hari anaknya mengalami kemajuan dan berhasil lolos dari setiap kendala yang menimpanya. Setelah 4 bulan yang menyengsarakan di perawatan intensif, lelaki dan istrinya dapat membawa bayi mereka yang dinyatakan hanya memiliki 0% peluang selamat pulang ke rumah. Cinta ada di balik setiap keajaiban. Hal-hal yang memberdayakan. 1. Apa yang terus-menerus Anda berikan ke tubuh Anda dengan keyakinan atau perasaan yang kuat, itulah yang Anda dapatkan di tubuh Anda. Setiap perasaan yang Anda rasakan meresap ke dalam setiap sel dan organ di seluruh tubuh Anda. 2. Anda adalah penguasa sebuah kerajaan dan sel-sel Anda adalah hamba sebaya yang sangat setia melayani Anda tanpa pamrih. Maka apapun yang Anda pikirkan dan rasakan menjadi hukum bagi kerajaan Anda, hukum di dalam tubuh Anda. 3. Sewaktu Anda mengungkapkan pikiran dan perasaan negatif tentang apa yang Anda inginkan, penguat kesehatan sel-sel Anda menjadi berkurang. Bila Anda merasakan cinta terhadap apapun, entah itu hari yang cerah, rumah baru, teman, atau kenaikan pangkat, tubuh Anda menerima penguat kesehatan secara penuh. 4. Rasa syukur adalah pengganda yang ampuh. Maka sampaikanlah rasa terima kasih atas kesehatan Anda setiap hari. 5. Bersyukurlah dengan sepenuh hati atas apa-apa yang Anda sukai pada tubuh Anda dan abaikan apa-apa saja yang tidak Anda sukai. 6. Agar kesehatan Anda pulih kembali, ungkapkan rasa cinta pada keadaan sehat lebih besar dari 50%. Hanya 51% saja sudah memberatkan timbangan dari sisi sakit ke sisi sehat. 7. Bila Anda tengah menderita suatu penyakit, lakukanlah sebisa mungkin untuk tidak mengakuinya dalam pikiran dan kata-kata Anda. Sebagaimana gantinya, timbulkan cinta pada keadaan sehat, sambutlah kesehatan dan jadikan kesehatan itu milik Anda. 8. Rasakan cinta terhadap berat badan yang pas, tubuh yang sempurna, kesehatan organ yang sempurna, dan bayangkan sudah mendapatkannya. Dan berterima kasihlah secara mendalam pada apapun yang telah Anda miliki. 9. Bila Anda berkeyakinan bahwa tubuh Anda akan menua seiring usia, Anda memancarkan keyakinan itu. Dan hukum tarik-menarik harus mengembalikan keadaan-keadaan itu kepada Anda. 10. Timbulkan perasaan masih muda dan hentikan merasakan berapa usia Anda. 11. Tubuh Anda akan berubah menjadi apapun yang Anda inginkan lewat perasaan cinta dan rasa syukur.